Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 220401502004 Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat perkembangan dan apa saja sih komponen-komponen yang ada pada hakikat perkembangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Pada materi ini, kita akan membahas terkait hakikat perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan terbagi atas 4. Yang pertama, perubahan ukuran. Yang kedua, perubahan proporsi. Yang ketiga, lenyapnya tanda lama. Dan yang terakhir, munculnya tanda baru. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan ukuran, yang meliputi perubahan tinggi dan berat badan, serta organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia dewasa. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda lama, meliputi lenyapnya kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Dan yang terakhir yaitu munculnya tanda-tanda baru, meliputi tumbuh dan pergantian gigi, dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer maupun sekunder. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan adalah prinsip umum yang membimbing dan menjelaskan proses perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Terdapat 6 prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu prinsip individualitas. Setiap individu unik dan memiliki pola perkembangan yang khas. Faktor-faktor seperti pewarisan genetik, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan individu secara berbeda. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan. Perkembangan adalah proses yang berkelanjutan dan saling terkait antara satu tahap dengan tahap berikutnya. Perkembangan satu aspek kehidupan seseorang dapat mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip keterkaitan antara biologi dan lingkungan. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor biologis dan lingkungan. Pewarisan genetik memainkan peran dalam membentuk potensi perkembangan individu, sementara lingkungan memberikan rangsangan dan pengalaman yang mempengaruhi bagaimana potensi tersebut terrealisasi. Yang keempat yaitu prinsip perubahan berurutan. Perkembangan manusia mengikuti urutan yang teratur dan konsisten. Misalnya, sebelum anak dapat berjalan, mereka harus melewati tahap merangkak dan berdiri terlebih dahulu. Tahapan perkembangan ini biasanya berkaitan erat dengan kematangan fisik dan kognitif. Yang kelima yaitu prinsip pengaruh sosial. Interaksi dengan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Anak belajar dan berkembang melalui hubungan dengan orang lain, seperti keluarga, teman sebaya, pengasuh, dan lain-lainnya. Lingkungan sosial juga membentuk nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan moral dan sosial individu. Dan yang terakhir yaitu prinsip plastisitas. Individu memiliki potensi untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup mereka. Bahkan, setelah mencapai tahap dewasa, seseorang masih dapat mengembangkan keterampilan baru, memperoleh pengetahuan tambahan, dan berubah dalam respon terhadap lingkungan. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu? Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan individu. Keturunan dan warisan genetik dari orang tua dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan seperti fisik, kognitif, dan emosional. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat individu tinggal dan tumbuh besar dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Faktor seperti akses ke fasilitas kesehatan, kondisi perumahan, polusi lingkungan, dan gizi dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial.
Interaksi sosial dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan individu. Faktor-faktor seperti dukungan emosional, interaksi sosial yang sehat, pola pengasuhan, dan pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Yang keempat yaitu faktor budaya dan nilai. Nilai-nilai budaya, norma, agama, dan tradisi memiliki dampak signifikan pada perkembangan identitas, moral, dan pandangan dunia individu. Yang kelima yaitu faktor ekonomi. Akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, kesempatan pekerjaan, dan tingkat kemiskinan dapat berpengaruh pada perkembangan seseorang. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman unik dan peristiwa hidup yang dialami individu juga dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Pengalaman trauma, kehilangan, atau kejadian positif seperti prestasi dan keberhasilan dapat memiliki efek jangka panjang pada perkembangan individu. Nah, itulah penjelasan materi dari saya terkait hakikat perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.